dengan menangis dan mengadu. Nah, malam ini saya tidak akan mengulangi apa yang pernah disampaikan hari pertama ketika kita doa bersama-sama. Pak Pendeta Paul sudah menjelaskan, Ibu Pris dan Ibu Pendeta Dewi, saya tidak bisa sempat hadir. Tapi malam ini kita mau melihat beberapa hal sehubungan dengan apa yang Tuhan taruh di hati saya, dan saya akan memberi sedikit kesaksian tentang apa yang kami alami dalam hidup kami. Yang kita mau renungkan malam ini adalah sikap yang benar dalam hal berdoa dan puasa. Kalau kita berbicara tentang sikap, itu berbicara tentang karakter. Ada kalanya setiap suku itu bisa menunjukkan karakter masing-masing. Kalau kita bertemu dengan orang Timur, kita tahu karakternya. Kalau bertemu dengan orang Batak, kita tahu. Ketemu dengan orang Jawa. Dan kalau ketemu dengan orang Solo, itu pasti kita tahu karakter, sikap. Itulah sebabnya Yakobus bilang, iman itu tanpa perbuatan pada hakikatnya itu adalah mati. Tetapi bukan perbuatan yang mendahului, iman yang mendahului, baru disertai dengan perbuatan. Kalau kita bilang perbuatan mendahului, itu sama dengan agama-agama yang lain. Tetapi kita sepakati dan menerima kebenaran firman Tuhan bahwa iman mendahului perbuatan. Setelah kita punya iman, baru kita melakukan perbuatan-perbuatan yang benar di mata Tuhan. Ini sikap. Ya. Maaf, saya bukan menggurui dan bukan berarti Bapak Ibu tidak tahu. Tetapi ini yang Tuhan taruh di hati saya. Saya kuliah dari jam 2 sampai dengan jam 7 tadi, itu 4 jam full. 5 jam full. Tapi saya menyisihkan waktu untuk bisa bersama-sama. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Yoel ini adalah suatu kitab yang sangat singkat di dalam belajar tentang teologi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan khususnya teologi Perjanjian Lama ini ditemukan namanya itu kitab nabi-nabi kecil. Salah satunya mungkin nabi kecil karena memang pasalnya sedikit, atau dia adalah nabi yang tidak terlalu menonjol pada masanya. Sehingga dalam pembagian kitab-kitab nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil, Yoel ini digolongkan dalam nabi kecil. Nabi kecil itu bukan badannya kecil, bukan itu. Tetapi dia ada pada waktu di mana Tuhan berbicara kepada dia, dan dia tidak panjang, ya, tidak panjang tulisannya. Seperti Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan sebagainya. Nah, saudara, kitab Yoel ini singkat dan hanya terdiri dari 3 pasal. Ya. Saudara mungkin pernah mendapat surat, ya. Saya sambil share, saya boleh kesaksian. Kalau kita mendapat surat, apalagi dapat surat dari orang-orang tertentu, kita lebih suka lebih dahulu mencari inti berita dari apa isi daripada surat itu. Tahun 86 saya ke Jeffrey Makassar. Waktu itu belum ada handphone. Waktu itu susah sekali. Kalau dapat surat itu, yang saya mau lihat isi surat itu, apakah ada tulisan RP di dalam. Itu yang saya cari. Apakah ada rupiah di dalam. Ini jadi pengalaman untuk kita sekalian. Nah, ini surat, salah satu surat yang menceritakan tentang bencana yang menimpa umat Israel dan ajakan Nabi Yoel kepada para imam dan seluruh umat untuk bertobat. Ya. Jadi saya bagi ini mata kuliah di sekolah teologi itu dia ada pada nabi-nabi kecil. Nabi-nabi kecil, dan itu mahasiswa belajar tentang hal seperti itu. Hal inilah yang kita lihat bahwa Yoel itu namanya berarti Tuhan adalah Allah. Ya. Dia sama dengan seperti itu. Sama seperti kita baca Alkitab, kita tidak bilang begini.
Alkitab berisi firman Allah. Tidak boleh. Tetapi kita harus berkata, Alkitab itu adalah firman Allah. Karena kalau kita berkata Alkitab berisi firman Allah, maka sebagian boleh jadi tidak termasuk firman Allah. Tapi adalah firman Allah, itu adalah definisi daripada belajar akan firman Tuhan. Nah, Yoel ini namanya berarti Tuhan adalah Allah. Ia memperkenalkan dirinya sebagai bin Petuel. Itu Yoel 1 ayat 1. Banyak acuan ke Sion dan pelayanan di bait Allah. Dan banyak hal yang ia lakukan pada masanya. Saudara, saya lihat kitab Yoel ini singkat. Tetapi salah satu pribadi yang berdiri pada hari ini. Tapi dia melihat tentang hari eskatologi di masa yang akan datang. Ya, ini yang perlu kita lihat dari kitab Yoel. Mari kita perhatikan beberapa hal yang perlu di dalam berdoa bersama-sama pada malam ini. Kita tidak perlu banyak khotbah, tapi doa itu praktik. Biar kita seminar doa, dapat hadir dalam ceramah-ceramah doa, dapat pelajaran tentang doa. Tapi kalau tidak berdoa, sama aja. Biar tidak pernah hadir dalam seminar doa, biar tidak tapi kalau kita suka berdoa, nah itulah doa. Ya. Nah, puji Tuhan karena Gereja Kemah Injil Indonesia merencanakan ini 40 hari untuk berdoa. Saya jujur Bapak Ibu, ada kalanya saya lalai berdoa. Atau ada kalanya saya tidak tepat waktu untuk berdoa. Karena ada kesibukan-kesibukan tertentu yang saya buat. Tapi kalau kita melihat apa yang menjadi topik kita pada malam hari ini, maka hal yang pertama adalah doa yang sebenarnya adalah berbalik dari dosa. Di dalam ayat-ayat itu Bapak Ibu bisa memperhatikan ayat 12 atau ayat sebelumnya. Yoel menyampaikan pesan Tuhan untuk umat Tuhan itu berbalik kepada Tuhan. Istilah berbalik ini sejajar dengan apa yang Paulus katakan di dalam Filipi pasal yang ketiga. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Itu berbalik. Berbalik 180 derajat. Sama artinya dengan metanoia. Sama artinya dengan bertobat. Sama artinya dengan berubah haluan. Berubah pikiran kita. Jadi, kalau kita rindu supaya apa yang kita doakan di dalam doa dan puasa dalam ayat yang kita baca tadi, maka penekanan yang perlu kita lihat pada malam ini adalah berbalik dari dosa. Bukankah di dalam Yesaya 59 itu berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang dan pendengarannya tidak kurang tajam. Tetapi yang membatasi kita adalah dosa. Karena itu sangat penting. Saya selalu berkata, kalau share dengan mahasiswa, saya selalu berkata, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kok dia kok begini, pendeta kok begini, dia kok begini. Jangan. Tetapi tempatkanlah diri kita dan perhadapkanlah diri kita dengan Tuhan. Maka di sana kita tidak layak untuk berkata bahwa kita orang benar di mata Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 29. Yesus berkata, belajarlah padaku. Istilah itu dia tidak menggunakan study to me, tapi dia menggunakan learn to me. Tentunya study dan learn itu berbeda. Study itu adalah belajar teori, tetapi learn itu adalah belajar bagaimana berkarakter. Nah, karena itu kalau kita lihat berbalik dari dosa, itu sama dengan berpaling. Berbalik dari dosa itu sama seperti apa yang dikatakan Paulus, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Nah, ini menunjukkan tentang pertobatan pribadi. Jadi kalau kita berbicara tentang doa
puasa, atau bagaimana Tuhan menjawab doa kita, maka hal yang pertama, kita perlu berbalik, ya, berbalik dari apa yang dulu salah dan benar. Satu hal yang saya dengar masih tahun 85-86 di kampus di Makassar. Saya masih ingat almarhum Silalahi itu berkata, menerima Tuhan itu satu kali seumur hidup. Tetapi bertobat itu present, dia berkata. Setiap waktu, setiap saat. Kita tidak bisa berkata bahwa menerima Tuhan itu berkali-kali. Hari ini KKR maju, terima Tuhan. Besok KKR maju, terima Tuhan. Enggak. Terima Tuhan satu kali untuk selama-lamanya. Karena itu jawabannya di dalam Efesus 1 ayat yang ke-13. Ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi satu kali. Tetapi kalau bertobat itu present, setiap waktu, setiap saat, supaya kita melakukan itu. Jadi berbalik dari dosa itu adalah sungguh-sungguh merendahkan diri karena dosa kita. Merendahkan diri kita. Apa yang menyebabkan seringkali kita angkuh, sombong, dan akhirnya doa yang kita naikkan Tuhan tidak dengar. Karena kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain. Saya lebih rohani dari orang. Ukuran kita itu bukan pendeta. Ukuran kita itu bukan sinode. Ukuran kita bukan. Ukuran kita itu firman dan Tuhan. Sebab setiap orang, mereka yang ada di dalam pengurus gereja, itu adalah Tuhan tempatkan untuk menjadi berkat. Tetapi dia juga manusia. Ada waktu dia salah bicara. Jadi patokan kita itu Tuhan. Kalau Tuhan yang menjadi sumber dan patokan dalam diri kita, maka saya percaya kita akan terus berjalan bersama-sama Tuhan. Sungguh-sungguh berbalik kepadanya. Jadi 180 derajat berbalik kepada Tuhan. Karena Ia adalah Allah yang baik dan benar. Pertama Tesalonika 1 ayat yang ke-9 itu sangat baik. Dia berkata di sana, mereka berbalik dari berhala-berhala dan melayani Allah yang hidup. Hampir sudah mau 40 hari kita melewati pergumulan tantangan. Bapak Ibu mungkin berbeda dengan saya. Ya. Saya ada kalanya sibuk dengan kegiatan yang lain dan berdoa itu sebentar. Tapi kalau ada kalanya kami ambil waktu dan berdoa. Saya boleh share sedikit. Di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah doa puasa, Tuhan mengambil orang tua yang kami kasih, yang kami sayang. Satu-satunya orang, dan terima kasih untuk jemaat gereja Rehoboth yang sudah mengadakan ibadah penghiburan bersama-sama dengan kami. Itu sebenarnya kalau saya berpikir, loh kenapa kok saya sedang berdoa, kok Tuhan buat apa yang sebenarnya saya tidak rindu untuk dia buat. Tetapi pada akhirnya saya berkata, saya memikirkan apa yang Yesus buat di Taman Getsemani. Biarlah kehendakmu jadi, jangan kehendak. Pergumulan yang sangat terbesar Yesus itu bukan di atas kayu salib. Karena di salib itulah dia sudah siap menyerahkan nyawanya. Tapi pergumulan di Taman Getsemani adalah pergumulan antara dua hakikat ada pada satu pribadi. Allah dan manusia ada pada dirinya. Nah karena itu saya percaya saya tidak perlu mengulangi apa yang sudah pernah disampaikan oleh Bapak Pendeta, Ibu Pendeta. Tapi malam ini hanya refleksi untuk kita. Mari kita mau berbalik. Kalau kita berdoa dan Tuhan belum jawab doa kita, saya selalu berkata kepada mahasiswa, kalau berdoa perlu mendengar. Tuhan bilang sabar, berarti masih ada jawaban. Tuhan bilang tidak, berarti tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan bilang iya, itu artinya mujizat langsung terjadi kan? Seperti itu. Jadi Yesus saja bilang di Taman Getsemani, dia berkata, janganlah kehendakku jadi, biarlah kehendakku jadi. Karena itu
Hal yang pertama, dalam renungan terakhir pada doa dan puasa pada malam ini adalah sebelum kita berdoa, kita mengevaluasi diri kita. Benarkah kita di hadapan Tuhan? Karena Tuhan yang kita bertemu dengan Dia adalah Tuhan yang benar. Bukankah Dia berkata, tangannya tidak kurang panjang dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang membuat Dia itu adalah, yang menghambat itu adalah dosa kita. Hal yang terakhir yang perlu kita lihat malam ini, mencari wajah. Di dalam doa puasa itu mencari wajah Tuhan. Ya, saya akan menutup ini dengan satu kesaksian yang hampir 30 tahun yang lalu. Ada begitu banyak pengalaman, tapi itu pengalaman yang sangat terbaik bagi saya. Mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan itu sama dengan merendahkan diri atau mencari. Bagaimana kita mencari? Sesuatu yang kita cari itu artinya apa? Wajah Tuhan sama dengan hadirat Tuhan. Kita bukan berarti bahwa ketika kita lihat kalender ada gambar Tuhan Yesus, lalu kita pikir itu wajahnya. Kalau kita berkata bahwa ini Tuhan Yesus, ya kalau kita lihat di kalender dulu itu wajahnya seperti orang Israel, karena memang dia keturunan jasmani dari sana. Tetapi nanti di surga lah baru kita tahu yang sesungguhnya pada hari eskatologi di mana kita berjumpa dengan Dia. Mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan itu sama dengan mencari hadirat Tuhan. Berdoa menanti hadirat Tuhan terjadi dalam diri kita. Ini bukan berarti bahwa Tuhan itu ada satu tempat di mana Tuhan tidak hadir. Bukan. Kita percaya dan kita menerima, kita orang Injili, kita orang Reform, kita percaya dengan benar bahwa salah satu sifat daripada Allah yang ada pada Allah adalah Dia Maha Hadir. Tapi kalau kita berdoa dan kita berkata, Tuhan datanglah kerajaan-Mu. Apakah Dia jauh dari kita? Bukan. Dia dekat dengan kita. Tapi itu adalah ungkapan isi hati kita mempersilahkan Dia untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar buat kita sekalian. Mencari wajah Tuhan itu berdoa dan puasa. Ayat-ayat itu kalau baca dalam ayat yang tadi saya baca ayat 12 dan seterusnya, saudara akan menemukan di sana berdoa dan puasa. Lihatkanlah hatimu dan bukan pakaian. Ini bertolak belakang. Ini berbeda dengan teman-teman kita yang lain yang berdoa mau dilihat oleh orang. Tetapi kalau kita berdoa, yang paling penting hati jauh lebih penting. Ya, Tuhan melihat hati kita. Bagaimana kesiapan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Dalam pasal 1 ayat 14 berkata, adakanlah puasa yang kudus. Berkumpullah bersama para tua-tua. Berteriaklah kepada Tuhan. Saya memperhatikan hari pertama waktu kita ibadah, Pendeta Paul sudah menjelaskan tentang macam-macam sejumlah puasa yang dikatakan dalam Alkitab. Dan bagi saya, kita orang Kemah Injil bukan sesuatu yang baru buat kita. Saya ingat waktu almarhum Pendeta Peter Anggu waktu selesai dari Fuller dan dia kembali ke Makassar. Dan satu waktu dia minta semua kami itu doa dan puasa sehari penuh. Dari pagi sampai sore. Tidak makan, tidak minum. Pokoknya doa puasa penuh. Saya masih ingat. Hari itu. Almarhum Pendeta Peter Anggu menyuruh karyawan. Ketik ulang kitab Yakobus. Itu ketik. Bukan difotokopi. Diketik ulang. Pasal 1 sampai pasal terakhir. Tanpa tidak ada pasal, tidak ada ayat, semacam satu surat saja. Dan kami belajar dari situ. Saya sangat diberkati pada hari doa dan puasa di kampus di Jeffrey pada tahun 87 ketika Pak Pendeta Anggu kembali dari Fuller pada waktu itu. Jadi berkumpul bersama-sama. Ya, ini juga salah satu hal yang sangat baik. Kita berkumpul bersama-sama dan kita berdoa. Berteriak kepada Tuhan. Apa yang kita mau minta daripada Tuhan.
Tetapi contoh yang paling jelas yang Tuhan katakan, janganlah jadi kehendak kita, biarlah kehendak Tuhan. Pergumulan yang paling terbesar Yesus di taman Getsemani, dia berkata, Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak Bapa. Waktu itu dia berbicara dari sisi kemanusiaan. Kealahannya sih gampang sih, kealahannya gampang. Dia bisa melakukan apa saja, tetapi kemanusiaannya bergumul karena dia sedang menuju kepada salib pada waktu itu. Mencari wajah. Bapak Ibu, doa puasa itu melampaui doa-doa yang lain. Ini hemat saya. Saya tidak tahu dengan pengalaman Bapak Ibu. Coba saudara bayangkan doa makan, doa tidur dengan doa puasa. Pasti berbeda. Doa makan itu adalah kita diperhadapkan dengan makanan, bersyukur atas makanan itu. Doa tidur itu artinya kita minta Tuhan tolong kita karena besok pagi kita bisa bangun dengan keadaan selamat. Tapi doa puasa itu adalah sesuatu hal yang perlu kita naikkan. Mungkin ada penyebabnya. Mungkin ada hal yang perlu. Saudara bayangkan kitab Yunus. Yunus datang dan dia berkata, 40 hari lagi Allah akan menunggangkembalikan kota Niniwe. Mereka berdoa dan puasa. Alkitab berkata bahwa binatang juga berpuasa. Binatang berpuasa bukan seperti kita. Tetapi mereka berpuasa itu oleh karena mereka tidak diberi makan oleh para pemilik mereka. Karena pemilik mereka sedang bergumul berdoa. Lalu ada orang berkata, Tuhan berubah. Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak berubah di Niniwe. Orang yang berubah. Coba mereka tidak bertobat. Pasti murka Allah Tuhan turun. Tapi karena mereka berubah, Tuhan tidak berubah dalam keputusannya. Dia pasti akan menghukum mereka. Tapi akibat daripada perubahan mereka itulah Tuhan menolong mereka semua. Berteriaklah kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita hampir mengakhiri pergumulan. Ya, kita hampir berakhir 40 hari dalam doa bersama-sama. Saya harap nanti ada evaluasi, ada kesaksian, ada pengalaman kita dengan Tuhan. Pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Pengalaman kita melihat mujizat Tuhan terjadi. Dan pengalaman hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saudara, ini implikasi dan setelah ini saya akan akhiri dengan kesaksian saya. Mari kita belajar dari Yoel. Ia adalah seorang pemuda dan nabi Allah bagi kerajaan Yehuda. Dia seorang pemuda. Yoel hidup sesamaan dengan Nabi Yesaya, Hosea, dan Amos. Yoel adalah seorang visioner yang melihat jauh ke depan. Jadi hamba Tuhan harus begitu, saudara. Ya. Harus melihat jauh ke depan. Apa yang Tuhan kerjakan. Dan kita harus berdoa supaya visi itu Tuhan taruh. Kita tidak hanya berjalan dalam visi organisasi. Visi organisasi itu sesuatu yang umum. Tapi ada visi pribadi yang Tuhan kasih dalam diri kita. Saya sebenarnya mengapa saya bertekun untuk bisa jadi dosen. Ya, jadi dosen. Karena Tuhan, saya tahu apa yang Tuhan taruh di hati saya. Setiap kali kalau saya mengajar, walaupun sederhana, orang rasa ingin lagi mau belajar. Dan saya tahu itu adalah karunia rohani yang Tuhan beri. Karena itu, visi yang Tuhan beri kepada saya adalah menjadi pendidik yang biblikal untuk menuntun orang mengenal Tuhan secara benar dan melakukan kehendak Tuhan. Wah, menjadi pendidik itu biasa. Tapi menjadi pendidik yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu bukan sesuatu hal yang. Ini butuh waktu, butuh kesiapan kita untuk kita belajar. Waktu sehari setelah mama mertua saya meninggal, teman-teman mahasiswa semua datang di sini. Waktu mereka datang, duduk sama-sama. Mereka bawa makanan, minuman, kami duduk sama-sama. Setelah kami berdoa sama-sama sudah mau pulang, ada satu pertanyaan dari Pak Himawan. Pak Himawan bilang begini,
Pak Nuban, ini buku-buku semua sudah dibaca kah? Nah, itu pertanyaan yang bagus juga. Saya hanya hampir mau bilang, Pak Himawan, ambil salah satu buku dan Bapak tanya kepada saya, kira-kira apa isinya. Mungkin tidak secara detail, tapi saya tahu apa gambaran yang ada di dalam buku itu. Yoel ini adalah seorang yang visioner. Dia melihat jauh ke depan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tapi ketika dia dalam doa dan puasa, mengapa? Karena pada masa itu kerajaan Yehuda mengalami pertentangan yang luar biasa, pergolakan yang luar biasa, sehingga ia berdoa dan berpuasa, dan dia berkata, berbaliklah kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan dan bertobatlah, mencari hadirat Tuhan dalam doa dan puasa. Harap Bapak Ibu kita berdoa dan puasa bukan harus dijadwalkan oleh gereja atau dijadwalkan oleh pengurus pusat. Tetapi berdoa dan puasa itu adalah pribadi di dalam diri kita. Saudara sekalian, dalam 40 hari doa dan puasa yang diperkersai oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Kemah Injil, dan kita adalah bagian dari tubuh Kristus, setidaknya kita meninggalkan masa lalu kita, menjadi pengalaman buat kita, dan masa sekarang kita berkarya di masa sekarang. Ya. Kalau khotbahlah sampai apa yang Tuhan kasih. Kalau berdoa, berdoalah seperti apa. Jangan main-main, saudara. Ya. Ada orang kalau khotbah, banyak orang semangat, sedikit orang tidak semangat. Oh, jangan, tidak boleh begitu. Saya belajar itu dari Lukas. Lukas itu tulis 2 kitab itu hanya kepada satu orang, Theophilus. Tapi kalau dia tidak tulis kepada Theophilus, kita kehilangan Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Jadi kalau saya melayani satu orang pun sama seperti 1000 orang. Apalagi 1000 orang. Memiliki visi masa depan tentang apa yang harus dikerjakan oleh Tuhan. Ya, ini sedikit yang saya share untuk kita pada malam ini. Adalah hal yang pertama. Di dalam doa puasa itu. Berbalik. Mari kita berbalik, Bapak Ibu. Masing-masing. Kita tidak bisa menghakimi orang lain. Kita lebih hebat dari orang lain. Dan saya selalu berkata, karena saya dosen homiletika, saya ajar mahasiswa, saya berkata, mimbar bukan tempat untuk hantam orang. Tapi mimbar adalah tempat di mana kita menyampaikan kebenaran. Dan kebenaran itulah yang bisa mengubah hati orang. Saya tidak bisa mengubah hati orang. Hanya Injil kebenaran firman Tuhan yang telah diwahyukan oleh Roh Kudus dan diiluminasikan kepada kita. Firman yang disampaikan dari mimbar itulah yang mengubah hati orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, senang, terima kasih Pak Pendeta Paul, Ibu Pendeta Priscilla memberi kesempatan untuk saya share buat kita pada malam ini. Izinkan saya memberi satu kesaksian. Pertama kali saya puasa. Saya puasa itu untuk sekolah teologi. Ya, sekolah teologi. Ayah saya, dia mau kalau boleh saya jadi camat atau saya jadi pengacara. Karena masa itu kalau camat pergi di kampung, orang timur buka selimut berjalan di atas. Dan camat, dia bapak bilang, kalau kamu jadi camat, lihat orang sambut kamu berdiri di atas selimut. Apalagi kalau pengacara. Karena mereka mau begitu. Tapi tahun 75, pertama kali saya kenal Jeffrey oleh pengkhotbah almarhum Dondana di timur waktu itu. Ketua timnya itu adalah pendeta Satra Kurang almarhum. Saya sudah tahu. Saya merasakan panggilan Tuhan mau pergi ke sana. Tapi susahnya luar biasa. Nggak ada uang. Kami bersaudara 12 orang. Mama saya melahirkan itu kembar 2 kali 4 orang. Wah, itu bagaimana? Bagaimana caranya? Itu mujizat baru mau pergi sekolah seperti itu. Tahun 75. 75 Pendeta John Dana khotbah di timur. Saya SD kelas 5 pada waktu itu. Tapi saya tahu Jeffrey itu di mana. Jeffrey itu ada di mana. Tergenapi kedua tahun 85 itu almarhum Pendeta Octavianus. Dia khotbah di Polda Kupang, di lapangan terbuka. Dan hari itu saya orang yang paling kuat menangis. Saya SMA kelas 2 waktu itu. Kuat menangis. Tapi mau buat bagaimana?
Datang kepada almarhum Pendeta Naramuji, kita tidak ada uang. Tidak ada uang, katanya. Ya udahlah, saya datang kepada Bapak, oh kami tidak mau, katanya. Satu waktu, saya ada dalam salah satu persekutuan yang namanya Persekutuan Youth for Christ Fellowship. Dan itu masa persekutuan itu adalah persekutuan yang dibangun oleh almarhum Jeremiah Rim, penggerak karismatik di Indonesia pada waktu itu. Saya hadir di situ dan diajarlah kami bagaimana puasa. Lalu satu ketika tahun 85 saya mau berpuasa. Saya bilang, Tuhan, saya mau ke Jeffrey Makassar. Ada orang tawarkan kalau bisa di Kupang saja, katanya. Lapar bisa masih pulang kampung, katanya. Tapi saya mau berdoa ke sana. Nah, satu waktu, ini sedikit pengalaman, sedikit kesaksian saja, setelah ini saya akan berhenti. Satu waktu saya berdoa puasa. Saya pertama kali berdoa puasa tahun 85. Berdoa seorang diri, pulang dari sekolah. Saya siapkan diri dan besok pagi saya izin tidak ke sekolah. Jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, itu kalimat yang saya ingat hampir sudah mau 30-an tahun. Mau 40 tahun. Tahun 85. Saya berdoa mau ke Jeffrey Makassar. Selama satu hari saya berdoa dan puasa. Dan pada pukul 5 sore, ada semacam satu tulisan di tembok itu. Di kamar di mana saya berdoa dan puasa. Tulisan itu saya ingat sampai hari ini. Lanjutkan tujuanmu karena dipandang baik oleh Tuhan. Bayangkan hampir 40 tahun saya tidak lupa tulisan itu. Semacam ada satu tulisan di tembok di mana saya berdoa. Lanjutkan tujuanmu karena dipandang baik oleh Tuhan. Yang tujuan saya itu mau ke Jeffrey Makassar. Dan dipandang baik oleh Tuhan. Dan akhirnya tahun 86 saya tamat. Berdoa. Saya pergi ke pendeta almarhum Naramuji. Dia kasih rekomendasi. Tanda tangan. Ayo berangkat. Masa itu Pak Anggu masih di Amerika. Almarhum pendeta Selan yang waktu itu ketua sekolah. Dan Ibu Ruth itu akademik. Karena Pak Selan itu saya panggil itu angkel. Om saya. To'o saya. Saya bersurat. Dia bilang datang katanya. Ya datanglah. Tahu apa yang dibuat Pak Selan? Setiap pagi jam 4 saya kerja di perpustakaan. Dan setiap jam 5 saya kerja di rumahnya. Itu hampir 2 tahun saya kerja. Lalu setelah itu, dia kerjasama dengan Pak Bennett. Saya kerja di Pak Bennett. 1 jam kerja di Pak Bennett dibayar Rp500. Bayangkan masa itu ya. Besar sekali. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan. Saya hanya mendengar atau semacam saya baca sesuatu yang Tuhan nyatakan kepada saya tahun 8. Lanjutkan perjalananmu karena dipandang baik oleh Tuhan. Dan yang saya mau lanjutkan itu adalah saya berdoa untuk sekolah teologi. Dan sampai hari ini, sampai detik ini, saya sedang masih di dalam berkuliah. Mengapa saya belajar? Karena dunia penuh dengan pergumulan yang perlu kita bawa kebenaran untuk jadi berkat kepada orang. Ini pengalaman buat saya. Kalau orang tanya, pernahkah punya pengalaman? Ini pengalaman pribadi. Tidak bisa sama dengan orang lain. Tapi Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Supaya kita tahu bagaimana cara karya Tuhan dalam pribadi kita. Doa dan puasa. Berbalik. Dan mencari hadirat Tuhan. Hanya firman Tuhan malam ini menguatkan kita. Sebelum kita berdoa. Bereskan semua. Karena yang kita jumpa adalah Tuhan yang Maha Kudus. Lalu carilah hadiratnya. Carilah wajahnya. Berjumpalah dengan dia. Salah satu istilah yang lain adalah intimasi dengan Tuhan. Intimasi dengan Tuhan sama dengan intim. Dan kata itu, penafsir yang lain berkata, intim itu hanya bisa dilakukan antara suami dan istri yang disebut dengan hubungan intim. Mengapa Yesus menyuruh kita berdoa masuk ke dalam kamar? Karena itu adalah keterbukaan pribadi kita dengan Tuhan. Dan Tuhan tahu apa
yang kita doakan. Meninggalkan masa lalu, berkarya di masa sekarang, milikilah visi di masa depan bersama dengan Tuhan. Kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan kiranya dalam doa dan puasa tahun ini menjadi berkat buat kita sekalian. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Pendeta Priscil.